Tuhan mampu dan dia mau. Gini ya, jemaat yang terkasih. Kalau percaya itu jangan tanggung. Dan kalau beriman jangan salah satu. Jangan hanya percaya kalau Tuhan mampu, tapi kita ragu kalau dia mau. Nanti kita nggak dapat apa-apa juga. Bukan berarti kita serakah, karena manusia punya butuh. Dan Tuhan itu tanggung jawab kok yang menciptakan kita, apalagi yang menebus Anda dan saya. Tapi juga jangan jadi orang yang percaya dia mau, tapi apa Tuhan bisa, apa dia sanggup. Kita tadi sudah nyanyikan kan? Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Katakan pada dirimu sendiri sebelum kita baca firman ini, Tuhanku mampu dan dia mau menolong aku. Ya, kita baca ya sekarang ya. Ini cerita tentang kesembuhan seorang kusta. Dan orang ini beranikan diri datang ke Yesus minta sesuatu yang impossible. Dia memohon sesuatu yang mustahil. Heal me, sembuhkan aku. Jadikan aku kasus pertamamu. Orang yang begini disembuhkan oleh Yesus. Tapi dia datangnya bukan dengan iman besar. Kalau Anda baca sekali lagi, orang kusta itu datang pada Yesus sambil berlutut di hadapannya. Ia memohon bantuannya. Sambil berlutut ini bukan karena orang ini pandai menyembah. Saya yakin dia baru kenal Tuhan. Sambil berlutut menunjukkan the level of desperation. Orang ini dalam titik putus asa. Dia betul-betul desperado. Sampai berlutut mencium tanah. Sakit loh orang kusta untuk bisa menggerakkan tubuhnya. Berlutut apalagi. Tapi dia desperate sekali. Tuhan, aku mohon bantuan. Dia bahkan gak berani minta kesembuhan. Dia berkata mohon bantuan. Dia minta belas kasihan. Karena orang ini sudah hancur jiwanya. Dia sudah lebih rendah dari pengemis di jalanan. Atau pemulung di bawah jembatan. Dia merasa semua orang benci sama dia. Kusta itu seperti zombie di zaman Yesus. Orang yang kena kusta itu sudah dianggap mati. Sudah dianggap mayat hidup. They are left to die. Mereka itu sudah disingkirkan, dibiarkan untuk cepetan meninggal dunia. Sudah jadi sampah masyarakat meskipun bukan seorang kriminal. Mereka itu percaya seluruh peradaban waktu itu bahwa orang yang kena kusta itu kena hukuman Allah. Jadi orang ini pasti tertuduh. Belum lagi masyarakat yang menuduhnya. Sampai hari ini juga kok ada aja kalau kita sakit atau siapa sakit, kita berkata Allah menghukumnya. Tapi mereka, dunia tidak akan memberitahu kepadamu kasih Yesus itu. Makanya biar kami yang memberitahu. Yesus mampu dan dia mau, dia mengasihimu. Lalu dia ngomong begini sama Tuhan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Luar biasa loh ini. Kalau engkau mau, engkau dapat. Ulang lagi, kalau engkau mau, engkau dapat. Kalau engkau mau, engkau dapat. Kalau engkau bersedia, engkau sanggup. Sekali lagi itu. Kalau kita percaya sama Tuhan itu, jangan tanggung. Kalau beriman jangan salah satu. Kadang-kadang kita percaya, ada orang tertentu, sebagian kita itu percaya Tuhan itu mampu. Apa sih yang mustahil bagi yang maha kuasa? Tapi kita percaya, kita yakin dia jauh. Sekalipun kita tahu dia mampu, kita ragu kalau dia mau. Memang Allah itu ada, tapi akankah dia menilik sengsaraku? Mungkinkah dia melakukan sesuatu? Tapi juga ada sebaliknya, orang yang merasa Tuhan itu mau. Nggak ragu lah kalau Tuhan itu maha kasih. Tapi apa dia bisa? Kasusku ini sudah lewat dari batas-batas pemulihan. Nggak mungkin bisa dikembalikan. Aku nggak mungkin sembuh. Ini sudah lewat borderline bisa ditolong oleh Tuhan. Apa sih? Apa sih yang mustahil bagi dia? Adakah kata terlambat atau telat? Dia yang bisa menciptakan yang ada itu dari yang nggak ada loh. Kalau kita percaya bumi dan langit diciptakan oleh Allah. Dia menciptakan semua ini, dunia materi ini, dari nil. Tidak ada sesuatu bahan. Dia yang membangkitkan orang mati. Dirinya sendiri, Yesus bangkit pada hari ketiga. Apa yang mustahil bagi dia? Jangan hanya percaya Allah itu maha kasih. Percayalah pada kuasanya. You must believe that He can. Bukan hanya He is willing atau dia mau saja. Tapi Anda harus percaya dia sanggup. Tapi juga jangan hanya percaya dia mampu.
lalu ragu apakah dia mau. Kombinasikan keduanya, gabungkan mau dan mampu, mujizat terjadi. Waktu Anda percaya Tuhan mampu, dan waktu ketika Anda yakin dia mau, there, miracle happens. Dan orang ini tidak minta sembuh. Kalau baca sekali lagi ya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Dia berkata mentahirkan, atau bahasa Inggrisnya cleanse me. Dia nggak berani minta kesembuhan, karena dia merasa dia ini nggak layak. Karena dia termakan dengan pikiran banyak orang bahwa orang yang kena kusta itu dihukum secara pribadi oleh Allah. Diizinkan sisa hidupnya jadi zombie. Karena itu dia berkata, please make me clean. Yang dia minta itu pengampunan dosa. Orang ini luar biasa sebenarnya. Dia berkata, forgive me. Apa yang membuat aku hari ini sakit begini, itu kalau ada dosa di dalam diriku atau pada keluargaku, Tuhan ampuni aku ya. Kalau engkau mau, engkau dapat mengampuni aku. Engkau dapat menyucikan aku. Engkau dapat mengubah aku. Baru setelah itu, engkau dapat menyembuhkan aku. Dia nggak minta kesembuhan. Dia minta pentahiran, dia minta cleansing. Karena dia merasa dirinya sedang memikul hukuman Allah. Ayat 41, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ini bukan reaksi yang normal. Normalnya respon orang melihat orang kusta, sebaik apapun orang yang melihatnya. Bahkan keluarga sendiri pun biasanya yang muncul adalah perasaan jijik. Tapi Yesus yang muncul perasaan belas kasihan. Memang Tuhan Yesus itu beda. Dibanding orang yang paling baik di dunia ini, yang paling kandung sama kita, bahkan kalau dibanding dengan ibu kandung kita sekalipun, kasih ibu pun tidak bisa menandingi kasih Tuhan. Bayangkan, orang yang paling mulia, orang yang paling berkorban, pahlawan iman, siapapun juga, dibanding Tuhan itu pucat kasihnya. Keluarga lihat dia aja, jijik. Minimal, kalau nggak benci, tetap mereka merasa disgusted, mereka merasa risih. Coba bayangkan Anda melihat di depan Anda orang yang hidungnya copot, lihat bolongnya di dalam sana. Sekalipun itu adalah anggota keluargamu, Anda pasti berkata, ih. Apalagi kalau ada slime atau ada lengket-lengketnya. Tapi Tuhan Yesus sama sekali tidak ada feeling itu. Yang muncul hanyalah welas kasih. Yang muncul hanyalah masyigu. Yang muncul adalah belas kasihan. Memang Tuhan itu responnya beda ya. Seringkali kita salah paham sama dia. Kita kira Tuhan pasti jijik sama aku. Tuhan pasti benci aku. Tuhan pasti marah. Dia murka. Ternyata enggak. 1001 tebakan manusia selalu luput tentang Tuhan. Makanya itu harus kembali ke firman. Justru ketika kita kira Tuhan marah, malah Tuhan itu menangis melihat kita. Justru ketika kita merasa Tuhan itu pasti akan benci, waktu dia lihat kita, dia langsung peluk kita. Tuhan kita itu memang responnya beda. Makanya orang yang datang pada Yesus tidak akan dikecewakan. Orang yang datang pada Tuhan tidak pernah sia-sia. Yesus itu beda sekali dengan semua manusia. Lalu setelah dia tergerak oleh belas kasihan, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu. Oh no. Tidak boleh kontak. Orang kusta melebihi corona. Kalau kusta itu sudah pasti tertular 100%, nggak peduli antibodi orang itu. Karena kusta itu jahanam. Dan Tuhan ulurkan tangannya. Jamah orang itu. Tuhan nggak perlu pakai sarung tangan. Tuhan nggak perlu pakai pelindung wajah. Tuhan jamah. Karena Yesus memang beda sama manusia. Kalau manusia perlu melindungi diri, Tuhan tidak perlu melindungi dirinya. Dia itulah perlindungan. Justru siapa yang menjamah dia dilindungi, siapa yang menjamah dia disembuhkan. Dialah sumber kehidupan. Dan Tuhan jamah dia. Harusnya Tuhan Yesus bisa aja ngomong doang, atau hanya bisa aja ucapkan suatu kata saja. Be healed. Berkali-kali kan dalam kasus-kasus kesembuhan yang Yesus lakukan, Yesus berkata satu patah kata, lalu setan itu pergi. Yesus hanya berkata, bangkitlah, talita kum. Maka anak yang mati itu tiba-tiba kembali ada nyawa di dalam tubuhnya. Tidak sanggupkah Tuhan Yesus hanya mengucapkan sesuatu? Tapi kenapa Tuhan melakukan berlebihan?
menjamah orang itu. Karena yang Tuhan mau sembuhkan bukan hanya kustanya. Orang ini haus kasih. Lama tidak dijamah, kalau dia sudah menikah, istrinya pun sudah meninggalkan dia. Kalau dia punya anak, anaknya pun malu mengakui dia sebagai papanya. Tuhan jamah ketika kita berbeban berat, tertindih di bawah. He touch me. Dia jamah aku. Dia nggak disgusted, tidak jijik, tidak risih, tidak ngeri, dan tidak takut tertular. Malah justru karena Tuhan Yesus itulah kesembuhan. He is Jehovah Rapha. Barang siapa menjamah ujung jubahnya, akan sembuh pendarahannya. Yesus itu baik ya. Saya baca gini aja, hatinya terharu. Ia mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu. Ya. Lalu Yesus berkata seperti ini, aku mau. Setelah dia jamah, dia berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Ayat 4. 42. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Langsung dia disembuhkan. Nah, ada ayat di sini menunjukkan mujizat instan. Ayat 42 berkata, seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu. Berarti langsung sembuh. Kalau ini penyakit kusta, berarti kesembuhan yang diterima orang ini bukanlah mujizat kesembuhan belaka, tapi mujizat penciptaan. Kok bisa? Bagian-bagian yang sudah kena kusta, itu sembuh, iya, itu kesembuhan. Tapi jangan lupa, bahkan di Injil Lukas, cerita yang sama, Lukas menaruhnya begini sebagai seorang tabib nih. Lukas itu kan dokter. Dia tulis bahwa orang ini penuh kusta. Bedanya dengan Markus yang menulisnya, karena Markus ini awam secara medis. Markus menulisnya seorang yang sakit kusta. Tapi di kitab Lukas dituliskan penuh dengan kusta. Jadi Lukas mencatat dia stadium berapa. Berarti orang ini sudah di advanced stage. Atau sudah berada di level yang akhir daripada sakit kustanya. Coba bayangkan, itu banyak anggota tubuhnya udah copot semua. Udah lepas. Jadi ketika dikatakan seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, ini bukan mujizat kesembuhan saja, ini mujizat penciptaan. Mungkinkah hidungnya tiba-tiba ada baru? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkinkah jari jemarinya tiba-tiba tumbuh? Padahal jari yang putus, nggak tumbuh lagi. Mungkinkah gusinya tiba-tiba segar, tiba-tiba muncul mulai putih-putih meskipun masih ompong nih. Giginya tumbuh seperti bayi. Wow! Ini bukan hanya seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta. Ini mujizat penciptaan. Seperti Tuhan ketika membuat Adam dan Hawa dari tanah dengan tangannya. Tangan sang pencipta yang sekarang berlubang paku karena Anda dan aku. Hari ini di saat teduh, bukankah saya sampaikan dulu firman tentang siapa Yesus sebelum apa yang dia bisa atau sanggup lakukan bagi Anda dan saya. Saya harap Anda menerima Tuhan. Kalau Anda belum pernah menerima Yesus sungguh-sungguh, sekaranglah waktunya, jangan tunda. Namun kita juga akan berdoa nanti untuk setiap orang yang sakit. Saya kok terbeban ya? Di saat teduh hari ini, saya sangat terbeban sekali untuk mendoakan orang-orang kanker. Penderita kanker, khususnya yang stadium berat. Let's pray ya. Kalau kita sujud di altar Tuhan, saya yakin Tuhan dengar. Dan juga jangan lupa loh, kalau Tuhan mau dia sanggup. Saya tidak ragu, kalau dia jamah dirimu, sesuatu akan terjadi. Bahkan orang kusta pun disembuhkan oleh Tuhan. Penyakit yang incurable, yang tidak mungkin bisa pulih, itu mudah bagi dia. Kalau Anda tanya pada saya, apakah semua orang yang saya doakan atau yang kita doakan selalu sembuh? Tidak tentu. Saya nggak tahu kenapa ada orang-orang tertentu yang tidak sembuh sekalipun sudah didoakan. I don't know. Tapi saya tidak punya keraguan sama sekali. Kalau Tuhan mau, apapun penyakitnya pasti akan sembuh. Hari ini remanya begini. Jangan hanya percaya dia mampu. Mari kita percaya dia mau. Memang kita nggak bisa menuntut Tuhan sih. Kalau Tuhan tidak sembuhkan saya pasti akan kecewa. Nggak bisa begitu sama Tuhan. Tuhan tidak bisa ditodong apa-apa. Karena kita ini berhutang, bukan sebaliknya. Tuhan itu tidak berhutang sama manusia. Kita hanya bisa
percaya. Kita hanya bisa beriman. Boleh nggak kita klaim janji Tuhan? Klaimlah sekeras-kerasnya. Tuhan mampu dan Dia mau. Jangan ragu. Serahkan hasil akhirnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Asal kita beriman sama Tuhan. Beriman itu bukan menuntut. Sekalipun ada orang-orang yang belum disembuhkan, tapi saya tidak menyangkali juga, telah terbukti berkali-kali, karena kita exercise atau praktekkan iman kita klaim janji Tuhan, karena kita yakin Tuhan mampu dan Tuhan mau, banyak mujizat terjadi yang seharusnya tidak terjadi. Karena kita melawan arus pesimisme, hati yang tidak percaya, karena kita melawan segala arus kebimbangan di hati manusia. Waktu kita praktekkan iman kita, berapa banyak kasus kesembuhan atau mujizat yang terjadi. Bahkan mujizat penciptaan, terobosan yang tidak mungkin akan terjadi dalam kehidupan seseorang. Itu diberikan karena kita beriman. Itulah yang menjadi kekuatan saya. Untuk terus berdoa bagi orang sakit. Untuk terus berdoa bagi orang-orang yang membutuhkan sebuah mujizat dalam hidupnya. Untuk terus berdoa bagi orang yang membutuhkan pertolongan, bantuan, dan terobosan. For I believe in miracles. Because I believe in God. Saya percaya mujizat masih terjadi. Karena saya percaya kepada Tuhan. Catat 3 hal ini. Mari kita klaim ini. Hari ini. Jangan ragu sama sekali. Jangan biarkan semua kejadian yang sekeliling Anda itu membuat Anda bimbang. Atau apa kata orang. Atau siapa belum sembuh. Let's just believe kita lawan arus, oke? Khususnya para penderita kanker. Tuhan mampu dan Tuhan mau. Nomor 1, saya kasih 3 poin ini untuk Anda catat. Tuhan mau menyembuhkan penyakitmu. Catat itu rema kita di saat teduh kali ini. Tuhan mau menyembuhkan penyakit saya. Tuhan mau sembuhkan sakitku. 2, Tuhan mau memulihkan hidupmu. Katakan pada diri sendiri, Tuhan mau, lebih dari mau. Dia mampu, lebih dari mampu untuk memulihkan hidup saya hari ini. 3, Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Mujizat penciptaan, ingat tadi. Bukan hanya kesembuhan dan kelepasan. Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. Katakan pada dirimu, Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru untukku. Tuhan menciptakan yang ada dari yang tidak ada sama sekali. Sekalipun aku tidak bermodal apa-apa, asal aku bermodal iman. Aku lawan arus. Kalau orang lain belum mendapat jawaban doanya, tidak akan melemahkan hatiku. Biarkan diriku menjadi kasus pertama. Seperti orang kusta ini yang pertama kali sembuh di perjanjian baru. Itu pasti melompat para imam ketika melihat dia. Mereka hafal ini si kusta. Karena orang kusta langsung dikasih label di masyarakat. Ketika dia datang memberikan persembahannya, aku sembuh. Semua terperanjat. Jadikan kasusmu menjadi kasus yang membuat dunia tercengang. Karena kalau Tuhan bekerja, mujizatnya tidak bisa disangkali. Apapun yang Tuhan lakukan, pasti akan terbukti. Dan Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru. He wants to create something new. Katakan pada dirimu, Tuhan mau menciptakan sesuatu yang baru untuk saya. Apa yang ada dari yang tidak ada. Believe with me. Only believe. Saya ajak kita percaya, karena sebentar lagi kita akan praktekkan iman sama-sama. Memindahkan gunung, termasuk kanker itu dicampakkan ke dalam lautan selama-lamanya. Maukah Anda percaya bersama dengan saya? Kalau dia jamah, tidak ragu. Sesuatu pasti terjadi atasmu. Haleluya. Haleluya. Dia jamah sekarang hidupku dari damai di hatiku, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru.
Saya tergerak untuk Anda melakukan ini. Letakkan tangan di bagian badanmu yang sakit jika memungkinkan. Jikalau penyakitnya tidak bisa dipegang dengan tangan, letakkan di dada atau di hatinya. Saya percaya Tuhan akan menjamah. There's power here. I can sense, I can feel the anointing of Jesus. The power of God in this place. And that power is for you. Kuasa itu untukmu. Letakkan tanganmu di sana, di bagian badan yang sakit. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah. Sing this with me. Dia jamah segenap hidupku. Tangan tetap diletakkan di bagian badan yang menderita. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi Uramaya sana nalamaya si analamaya su Iaralamaya sana nalamaya sande nalalamu. Jangan dilepas tangan itu. Shikanalamaya si. Saya akan minta Roh Kudus mengalir di tubuhmu, mengalir di badan itu. Oramagaya sunanaya si nanaya su Iaralamaya sande nanalamaya sanda nalalamu. Terimalah urapan, receive the anointing. Terimalah urapan di dalam nama Yesus. Terimalah urapan yang baru yang mengangkat kukmu di dalam nama Yesus. Koramagamaya namaya shana namana matakaya su. Iya nalamaya shande nananamu. Iya nalamaya shana namatagamaya ramatagamaya ramanama. Iya nalamatagamaya ralamaya shana nananam. Biar pedang roh ini memotong setiap kanker dengan pedang roh bermata dua. Firman Tuhan ini, aku putuskan setiap sel kanker itu di dalam nama Yesus Kristus. Kanker yang telah menyebar ke seluruh badan, yang sudah menyebar ke otak seseorang, sudah menyebar ke seluruh bagian tubuhnya, yang sudah menyebar ke paru-parunya. Kanker pankreas di dalam nama Yesus, kanker payudara di dalam nama Yesus Kristus, kanker getah bening, kanker darah. Setiap kanker ini aku perintahkan untuk pergi di dalam nama Yesus. Aku putuskan dengan pedang roh saat ini. Dengan iman, pedang firman, Roh Kudus dan urapannya mengalir saat ini di setiap badan penderita kanker terutama. In the mighty name of Jesus, di dalam nama Yesus Kristus, I rebuke you. Aku tengking dan Tuhan Yesus menghardikmu kanker. Tuhan Yesus menghardikmu kanker. Tuhan Yesus menghardikmu kanker. Di dalam nama Yesus Kristus. Masukkan sekarang setiap permohonan doa. Saya doakan permohonan yang lain juga. Cepat masukkan beribu-ribu ada di tangan saya. Ulurkan tanganmu ke depan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku perintahkan setiap roh jahat untuk pergi dari kehidupan setiap orang yang menaikkan permohonan. Dan setiap jemaat yang terkasih jemaat saat teduh ini, aku ucapkan berkat shalom peace to you. Terimalah berkat-berkatmu yang tidak disebutkan dan dinubuatkan satu-satu, hikmat marifat terbatas. Tapi janji Tuhan mencakupi semua orang. Terimalah janji Tuhan. Klaim janji itu. Percaya dengan iman. Ayo lawan arus. Tuhan Yesus, hamba akan sekarang Tuhan resikukan iman sekali lagi. Aku akan resikokan imanku lagi dan lagi selama aku hidup sampai mati. Biar ada orang yang masih belum dijawab doanya, masih ada orang yang belum disembuhkan. Aku akan tetap percaya jawaban doa. Aku akan tetap percaya demi umatmu kesembuhan itu. I speak healing in Jesus' name. I speak miracles in Jesus' name. Aku ucapkan, deklarasikan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, aku akan resikokan imanku lagi. Demi glory kemuliaan Tuhan.
dan demi seseorang menerima mujizat baru hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saya percaya setiap orang yang sudah berdoa menerima sesuatu. Mari kita angkat tangan kita. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Believe. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Mari kita angkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita yang berharap padanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mampu dan mau, yang mengasihi setiap kita, kita terima berkat ini. Haleluya.